Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari dari kelas A KMMI PCR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi DNA rekombinan. Apa sih teknologi DNA rekombinan itu? Teknologi DNA rekombinan adalah menggabungkan atau mengkombinasikan DNA dari dua organisme yang berbeda, sehingga terbentuk DNA rekombinan. Ada 3 teknik yang dibutuhkan untuk melakukan teknologi DNA rekombinan. Yang pertama, pemotongan, yang kedua, penyambungan, dan yang ketiga, perbanyakan. Nah, sebelum masuk ke tahapan teknologi DNA rekombinan, kita harus tahu dulu mengenai komponen-komponen yang terlibat dalam teknologi DNA rekombinan. Ada 4 komponen. Yang pertama, DNA donor, merupakan DNA atau gen yang digabungkan atau disisipkan kepada DNA dari organisme lain. Yang kedua, sel inang, biasanya menggunakan bakteri. Dan yang ketiga, DNA ligase, merupakan enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan dari vektor dan DNA donor kemudian membentuk vektor rekombinan. Dan yang keempat yaitu vektor, adalah plasmid yang digunakan untuk mengintroduksi gen agar dapat ditransfer ke dalam sel inang yang cocok. Nah, kita masuk ke proses teknologi DNA rekombinan. Yang pertama, isolasi DNA. Isolasi DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pemotornya digunakan untuk pelacak dalam mendeteksi DNA lain dan dicangkokkan ke dalam fragmen DNA lainnya. Fragmen DNA yang tidak tercampur dengan fragmen DNA lainnya diperoleh melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama, pemisahan fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya dengan pemotongan menggunakan enzim retriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel aragose. Yang kedua, mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose yang mengandung fragmen tersebut. Dan tahap yang ketiga yaitu mengisolasi fragmen DNA dari gel agarose dengan cara melewatkannya pada membran high bond and neutral dan memberi larutan buffer elusi yang berisi tris buffer dan sodium dodesil sulfat. Nah, proses yang kedua yaitu pemotongan gen. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya 2 jenis enzim, yaitu enzim retriksi endonuklease yang berperan sebagai gunting untuk memotong DNA pada situs yang spesifik. Nah, setiap enzim retriksi ini mengenali urutan spesifik dan memotong hanya di tempat-tempat tertentu saja dari urutan basa. Nah, enzim retriksi memotong DNA dengan memutus ikatan kovalen di antara fosfat dari satu deoksiribonukleotida dengan gula dari deoksiribonukleotida yang berbatasan dengannya. Proses yang ketiga yaitu penyisipan gen. Nah, setelah proses yang kedua tadi, gen ini disisipkan melalui 3 cara. Yang pertama konjugasi, yaitu perpindahan DNA dari satu sel yang bernama sel donor ke dalam sel bakteri lainnya yang disebut sel resipien melalui kontak fisik antara kedua sel. Yang kedua, transformasi, yaitu pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan di sekelilingnya. Dan yang ketiga, dengan cara transduksi, yaitu cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara fage. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa ada DNA 1 dan DNA 2 yang disisipkan menggunakan DNA ligase sehingga menghasilkan DNA rekombinan. Nah, proses yang keempat yaitu memasukkan gen. Nah, ini merupakan proses yang terakhir dari teknologi DNA rekombinan, yaitu gen dimasukkan DNA rekombinan dimasukkan ke sel target atau sel hidup dengan 3 cara. Yang pertama transformasi, itu pengambilan DNA rekombinan dari lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua DNA patch-tagging, yaitu memasukkan molekul DNA fake ke dalam partikel fake. Yang ketiga microinjection, yaitu memakai jarum super kecil untuk menginjeksikan DNA rekombinan langsung ke inti sel yang ditransformasi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh aplikasi teknologi DNA rekombinan ya yang biasa dikenal yaitu insulin. Jadi saat ini insulin manusia telah berhasil diproduksi secara massal dengan menggunakan bakteri, tentunya dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, kemampuan bakteri untuk memproduksi insulin manusia ini dikarenakan manusia telah berhasil memasukkan dan mengintegrasikan gen yang menyandingkan insulin manusia ke dalam bakteri. Nah, bakteri yang digunakan yaitu E. coli atau Escherichia coli merupakan pabrik yang digunakan untuk
rekreasi genetika insulin. Nah, ketika bakteri bereproduksi, gen insulin direplikasi bersama dengan plasmid. Nah, E. coli seketika memproduksi enzim dengan sangat cepat, mendegradasi protein asing seperti insulin. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.